Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Ferdiana, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari pengantar bisnis oleh dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, kita langsung masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama adalah penciptaan barang dan jasa. Kenapa sih adanya penciptaan barang dan jasa? Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah pertumbuhan bisnis. Jadi contohnya gini, kamu bekerja, kamu menciptakan bisnis seperti ini, kamu tidak boleh hanya sampai di situ aja, kamu harus lebih baik dan akan terjadi pertumbuhan di bisnis kamu. Sedangkan yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Nah ini nih persyaratan pertama dan yang paling utama, karena jika kamu memuaskan pelanggan, kamu juga mendapatkan feedback yang baik dari pelanggan dan menjadi pelanggan setia dari perusahaan kamu. Yang terakhir adalah keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kompetitif? Yaitu menyediakan nilai yang unik dan yang melebihi pesaing. Atau contohnya gini, jika pesaing menciptakan barang seperti ini, kamu harus meninggikan quality dari barang kamu untuk bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah proses. Kenapa terjadi proses penciptaan barang dan jasa? Setelah kamu mengetahui tujuannya, kamu perlu. Hal yang pertama dari proses penciptaan barang dan jasa adalah analisis kebutuhan pasar. Jadi kalau kamu udah tahu nih, contohnya kamu menganalisis nih kebutuhan apa aja sih yang diperlukan oleh masyarakat, keperluan atau kebutuhan pokok ataupun hal-hal lainnya, kamu juga harus mengetahuinya. Yang kedua adalah inovasi barang dan jasa. Apa sih yang diperlukan? Kalau kamu tahu produk apa, ciptakan. Jika kamu tahu apa jasa yang diperlukan, kamu mulai berusaha untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah pengiriman yang efisien atau yang baik. Jadi ketika customer sudah tahu nih yang diperlukan, dia sudah memesan, tentunya kamu juga harus mengirim barang tersebut. Jadi kamu harus mengirimnya secara efisiensi dan tidak ada pengulangan waktu ataupun barang yang tidak berkualitas. Selanjutnya adalah pengaruh teknologi. Pengaruh dalam teknologi sangat besar loh dalam dunia bisnis. Apa aja sih pengaruh teknologi? Pengaruh yang pertama adalah otomatisasi. Hal yang dilakukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan yang kedua adalah peningkatan kualitas. Maksudnya peningkatan kualitasnya apa sih? Dapat menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan. Jadi dengan ada teknologi ini mempermudah pelanggan nih untuk tahu nih apa aja sih kualitas-kualitas barang yang kita produksi. Yang ketiga adalah konektivitas. Dan melalui teknologi ini kita tahu nih, jadi perusahaan yang kita bangun ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi gitu. Setelah kamu mengetahui semua hal tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi. Jadi strategi apa aja sih dalam penciptaan barang dan jasa? Yang pertama adalah diferensiasi atau mengembangkan nilai yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Ini adalah hal yang paling utama yang perlu kita lakukan karena kita memberikan inovasi-inovasi baru untuk pelanggan lebih mencari produk kita. Yang kedua adalah riset pasar yang mendalam. Kamu telah mengetahui apa aja nih yang diperlukan di pasar dan kamu mulai menggali kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah penentuan harga yang tepat. Setelah kamu tahu bagaimana kondisi pasar seperti apa, keperluan pasar seperti apa, hal yang selanjutnya adalah menetapkan harga barang tersebut sehingga kamu tidak akan merugi ataupun kamu mengalami kesulitan dalam penjualan. Yang terakhir adalah pelanggan sebagai fokus utama. Setelah kamu melakukan hal tersebut semuanya, jadi fokus utama kamu nih pelanggan nih, seperti apa kebutuhan mereka, seperti apa keperluan mereka kamu tangkap. Nah, pembahasan yang terakhir dalam penciptaan barang dan jasa adalah pengukuran keberhasilan dan dalam penciptaan nilai. Jadi kamu tahu nih apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu kamu mengukur apa kamu berhasil atau kamu masih perlu mengoreksi pekerjaan kamu. Yang pertama adalah penjualan dan pendapatan. Kamu harus tahu nih, setelah kamu melakukan penjualan tersebut, pendapatan berapa sih yang kamu dapat? Yang kedua adalah tingkat kepuasan pelanggan. Kamu tahu pelanggan apakah mau datang lagi atau pelanggan bahkan tidak mau datang lagi. Jadi kamu perlu mengetahui hal tersebut. Yang terakhir adalah market share. Maksud market share itu apa sih? Jadi bisnis kamu dapat lebih luas. Kamu lihat kondisi bisnis kamu, apakah melalui yang kamu lakukan itu bisnis kamu dapat berkembang biak atau bisnis kamu hanya menetap di situ saja. Nah, jadi untuk kesimpulan penciptaan barang dan jasa ini adalah untuk kamu para pengusaha atau pebisnis atau yang ingin belajar tentang dunia bisnis, kamu perlu mengetahui dari riset pasar dulu nih, dari yang paling bawah dulu. Setelah itu kamu mengetahui nih, menjaga keunggulan pelanggan yang setia. Yang terakhir adalah kamu harus terus berinovasi untuk lebih maju lagi, untuk hasil lebih baik, dan untuk usaha kamu jangan menetap di situ saja. Kamu harus naik level dan lebih baik lagi. Materi yang kedua yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Apa sih etika?
Etika itu berasal dari bahasa edos yang berarti adalah adat, kebiasaan, sifat, watak, dan pola berpikir. Jadi, etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Dalam berbisnis, kita perlu etika juga loh. Jadi, etika berbisnis merupakan penerapan untuk secara umum terhadap perilaku berbisnis. Mengapa berbisnis itu perlu? Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui untuk hal etika berbisnis. Yang pertama adalah meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua adalah agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan. Yang ketiga adalah penerapan etika bisnis dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas hubungan bisnis. Yang kelima adalah terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan ataupun pesaing. Yang keenam adalah terhindar dari pelanggaran hak-hak undang-undang pekerja untuk pekerjaan. Yang terakhir adalah mencegah perusahaan memperoleh sanksi secara hukum. Kamu tahu nggak, etika berbisnis itu juga ada pembagiannya loh. Yang pertama adalah etika bisnis dalam bidang produksi atau pemasaran. Yang kedua adalah etika bisnis di sistem informasi. Yang ketiga adalah etika bisnis di bidang keuangan. Yang terakhir adalah etika bisnis di bidang akuntansi. Nah, dari beberapa jenis etika tersebut, yang sering kita lakukan adalah di bidang produksi atau pemasaran nih. Contohnya kita adalah orang-orang pembisnis atau seorang pengusaha. Etika ini sangatlah penting dalam memproduksi suatu produk ataupun jasa. Bukan itu saja, faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah juga ada loh dalam berbisnis. Yang pertama adalah mengejar keuntungan untuk kepentingan pribadi. Itu tidak boleh teman-teman. Jadi kalau kamu punya keuntungan yang melibatkan personal atau pribadi kamu itu dilarang. Jadi itu bisa merugikan perusahaan ataupun karyawan. Yang kedua adalah tekanan pesaing terhadap laba perusahaan. Jadi ini adalah merupakan faktor-faktor yang menemui timbulnya masalah dalam perusahaan. Kalau ada pesaing yang mungkin pesaing itu lebih baik atau pesaing itu mempunyai kualitas yang lebih tinggi, kita sebagai seorang pengusaha juga mulai memikirkan bagaimana caranya untuk kita berinovasi lebih dari pesaing tersebut. Yang ketiga adalah pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Ini maksudnya apa sih? Contohnya tujuan perusahaan itu apa? Tapi ada masalah-masalah yang terjadi, termasuk masalah-masalah pribadi. Yang terakhir adalah pertentangan etika di lintas budaya. Hal ini juga sering terjadi loh. Contohnya misalnya budaya orang China ini pengennya seperti ini, kebutuhan pokoknya. Budaya orang Melayu seperti ini. Itu kadang memulai konflik, dan kita juga seorang pengusaha juga harus memberikan jalan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing nih teman-teman. Nah, dari materi yang terakhir ini yaitu tentang tanggung jawab sosial. Apa sih tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial itu berasal dari bahasa responsibility atau yang kita kenal respon, yaitu tanggapan, sedangkan ability merupakan kemampuan. Jadi, responsibility merupakan kemampuan kita untuk merespon keadaan yang terjadi. Jadi, jenis ini tanggung jawab sosial itu apa aja sih? Yang pertama ada tanggung jawab sosial dalam hal ekonomi, tanggung jawab hal sosial dalam hukum, tanggung jawab sosial dalam hal kebudayaan. Jadi, bagaimana sih strateginya kita untuk menghadapi tanggung jawab kita ini? Yang pertama ada reaktif atau lebih ke menolak tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah defensif yang merupakan cenderung membela diri kita sendiri. Yang ketiga ada akomodatif atau melakukan tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada proaktif, yaitu mengambil inisiatif atau dalam tanggung jawab tersebut. Yang terakhir adalah apa sih manfaat tanggung jawab sosial dalam kehidupan kita? Banyak loh manfaatnya. Jadi kamu perlu mengetahui apa aja sih peran kamu di sosial tersebut dan bagaimana kamu bisa mengelola suatu perusahaan. Bisa bermanfaat bagi perusahaan, bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan bisa bermanfaat bagi pemerintahan. Dalam hal perpajakan ini yang paling penting bisnis kita. Hai, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu adalah manajemen perusahaan. Apa sih manajemen perusahaan itu? Fungsi-fungsi dari manajemen perusahaan itu ada beberapa. Yang pertama adalah planning, yaitu adalah proses mengembangkan tujuan perusahaan atau perencanaan nih. Yang kedua adalah organizing, yaitu adalah memperoleh atau mengatur sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah leading atau directing, ada merupakan memberikan panduan kepada bawahan atau karyawannya. Yang terakhir adalah controlling atau bentuk pengawasan dan kontrol manajemen terhadap bawahan atau organisasinya.
Sedangkan peranan manajemennya apa aja sih? Yang pertama adalah peran interpersonal atau manajer melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang terdekatnya. Sedangkan peran informasi dalam memperoleh dan mengembangkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga adalah peran mengambil keputusan. Nah, dalam hal manajemen ini ada beberapa keterampilan loh atau keahlian manajemen. Yang pertama adalah keterampilan teknik atau pengetahuan manajer yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kedua adalah keterampilan interpersonal, yaitu hukum atau skill ya yang kita miliki atau kemampuan. Yang terakhir keterampilan atau konseptor atau dimana kita tahu bahwa kita tuh memiliki keterampilan apa, bahkan seperti apa kita salurkan. Nah, dan masuk ke materi yang keempat ya, yaitu tentang fungsi perencanaan atau planning. Apa sih planning itu? Fungsi perencanaan itu apa sih tujuan dalam hal manajemen? Yang pertama adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Jadi fungsi perencanaan ini ada beberapa visi dan misinya loh. Visinya itu apa sih? Ya tujuan. Sedangkan misinya itu adalah tindakan yang akan perlu dilakukan. Jadi kamu tahu tujuan kamu apa, setelah itu apa kondisi apa harus kamu hadapi, kamu bisa menyikapi dengan baik, dengan bijak. Oke? Dalam fungsi perencanaan itu dimulai dari 5W tambah 1H. Apa sih 5W tambah 1H? Yaitu what, apa yang kamu lakukan, why, kenapa kamu melakukannya, where, di mana kamu melakukannya, siapa yang ikut berperan dalam hal tersebut. Sedangkan when itu adalah kapan kamu melakukannya. Dan yang terakhir ada how, bagaimana caranya. Jadi dalam hal manajemen perencanaan itu 5W tambah 1H itu adalah hal yang utama atau hal yang awal dapat kamu lakukan untuk memanajemenkan keuangan kamu atau manajemenkan perusahaan kamu. Ada 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan, yaitu proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Jadi penyelesaian masalah atau apapun itu kamu bisa dapat kamu lakukan dalam hal fungsi perencanaan atau planning. Materi yang kelima, yaitu tentang fungsi perorganisasian. Apa sih fungsi yang dilakukan dalam hal perorganisasian? Fungsi yang dijalankan oleh para manajer atau perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas nih, serta mengembangkan struktur hubungan yang baik ataupun yang tepat. Jadi proses pengorganisasian itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pembagian kerja. Yaitu pembagian kerja, contohnya direktur itu sebagai apa, kamu melakukan hal ini apa, kayak gitu. Sedangkan departemen stasi ada pengelompokan tugas. Jadi tugas-tugas apa yang kamu lakukan, contohnya kamu mengerjakan itu yang lainnya. Pengisian jabatan, nah ini posisi direktur, manajemen, karyawan, semua itu tercantum di sini. Yang terakhir pengkoordinasian, yaitu pemberi perintah oleh rekan-rekan, baik itu dari direktur, manajer, dan itu menurut ke bawah semuanya. Jadi misalnya direktur ngapain karyawannya gitu. Keenam, yaitu tentang fungsi kepemimpinan nih. Biasanya jiwa-jiwa pemimpin itu kita bisa lihat loh dari sejak hal dini, atau sejak kamu kecil kamu tahu dia suka seperti apa bergaul dengan teman-temannya, dia seperti apa jiwanya, itu kamu bisa baca. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses yang dilakukan manajemen atau manajer perusahaan untuk mengarahkan, directing, dan mempengaruhi influencing atau para karyawannya. Ada satu lagi, ada kekuasaan atau power, saling seimbang nih, saling bekerja sama nih, yang boleh terpisahkan. Adalah kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai sumber daya alam ataupun sumber daya manusia agar suatu pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik. Sumber daya kekuasaan atau kepemimpinan itu ada beberapa tahapan loh, yaitu yang pertama reveal power, yang kedua ada curgive power, yang ketiga legitimate power, yang keempat expert power, dan yang terakhir ada reference power. Jadi hal-hal tersebut ini harus kamu hafal ya, harus kamu ingat semuanya. Sedangkan yang terakhir memotivasi. Apa sih memotivasi? Merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk menghadapi situasi yang terjadi. Unsur-unsurnya apa aja sih yang membentuk motivasi? Yang pertama ada upaya, tujuan organisasional, dan kebutuhan.
Jadi tiga hal ini juga harus dipersatukan dan tidak boleh dipisahkan, karena kalau kamu lakukan upaya, kamu lakukan tujuan, dan kamu melakukan kebutuhannya, kamu bisa mendapatkan hasil lebih optimal atau maksimal. Dan yang terakhir adalah materi yang ketujuh adalah teknologi digital dalam komunikasi, dimana digital itu sekarang sangat berpengaruh loh. Teknologi juga semakin berkembang pesat, baik itu Android atau iPhone atau beberapa store AI lainnya. Jadi kamu dapat mengikuti perkembangan zaman menjadi lebih baik lagi. Kamu nggak boleh ketinggalan. Kalau kamu ketinggalan, kamu bisa mempengaruhi manajemen kamu atau perusahaan kamu hadapi sekarang. Jadi kamu harus memanage apakah hal tersebut bagus ataupun tidak bagus dalam perusahaan kamu. Contohnya teknologi sekarang kan mulai pesat nih, mulai maju. Jadi kamu juga harus mengikuti tren-tren yang berlaku. Hal seperti apa yang akan dilakukan, seperti apa yang dikerjakan, kamu juga harus lebih memahaminya lagi. Jadi kesimpulannya teman-teman, apapun hal yang kamu pelajari dalam hal manajemen atau bisnis, itu harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Contohnya kalau kamu ingin mempelajari tentang bisnis apa, contohnya produksi apa, kamu harus mengukur tingkat kualitasnya dulu. Atau kamu harus melihat target marketingnya, seperti target pasarnya apa, masyarakat seperti apa. Dari menengah ke atas atau menengah ke bawah itu juga harus pelajari untuk memajukan perusahaan kamu nantinya. Jadi untuk teman-teman semua nih yang suka berbisnis atau suka yang hal-hal yang berbau dengan penjualan, bisa kok kamu belajar lebih dalam lagi tentang hal-hal manajemen nih. Oke, semangat!